Kita semua pasti pernah merasa terbebani dengan satu pekerjaan saja, seperti mahasiswa yang dikejar deadline tugas atau karyawan yang disibukkan dengan rutinitas kerja yang monoton. Namun, bayangkan jika kita bisa menjalankan beberapa proyek sekaligus, apakah itu tidak menggoda? Memang, saat melihat Elon Musk, ada rasa penasaran yang kian menggelayut. Dia bisa jadi CEO di beberapa perusahaan raksasa sekaligus tanpa terlihat kepayahan, bahkan sempat meragukan daya tahan hidupnya. Di balik kesuksesan dan produktivitasnya, apakah sebenarnya ada sistem yang membuat Elon bisa melakukan itu semua? Di chapter pertama ini, kita akan menjelajahi bagaimana Elon terbentuk menjadi sosok produktif yang tak kenal lelah, dengan beberapa kunci yang mungkin bisa kamu tiru dalam kehidupan sehari-hari. Chapter 1, Mindset Terbuka. Gini, semua dimulai dari mindset. Banyak orang bilang mustahil untuk mengelola banyak proyek sekaligus, tapi Elon punya cara pandang yang berbeda. Dia gak memilih satu jalur karir, melainkan mengeksplorasi berbagai minat. Jadi, kenapa kita harus terjebak pada satu impian? Di luar sana, ada berjuta kesempatan. Elon membuktikan bahwa dengan pendekatan yang benar, banyak hal bisa dilakukan. Mindset terbuka yang dia tanamkan membuatnya melihat tiap peluang dengan gelas setengah isi, bukan setengah kosong. Ini bukan soal ambisi tanpa henti, tapi tentang eksplorasi tanpa batas yang mengambil jalan tidak biasa, dan ternyata sangat efektif. Dengan cara pandang ini, kita pun bisa memulai langkah pertama menuju banyak kemungkinan yang lebih cerah. Chapter 2, Membuat Prioritas. Elon sangat percaya pada pentingnya menentukan prioritas. Dia tahu betul mana yang harus jadi fokus dan mana yang bisa ditinggalkan untuk sementara. Di dunia yang penuh gangguan seperti sekarang, banyak dari kita yang malah terjebak dalam rutinitas yang tidak produktif. Risiko terjebak di dalam kebisingan ini selalu ada. Lalu, bagaimana caranya Mas menjaga agar prioritasnya tetap jelas? Belajar untuk mengatakan tidak adalah kunci vital di sini. Ada kalanya kita harus melepaskan hal-hal yang tidak krusial agar bisa memberi perhatian lebih pada yang benar-benar bernilai. Singkatnya, semakin banyak yang kita kerjakan tanpa arah, semakin sedikit hasil yang kita dapatkan. Eliminasilah hal-hal yang tidak mendesak. Chapter 3, Penjadwalan yang disiplin. Nah, kalau kamu kira Elon cuma mengandalkan bakat, itu salah. Dia mengikuti jadwal ketat setiap harinya. Mulai dari jam berapa dia bangun, hingga waktu tidur. Dia bahkan mengatur setiap menit untuk memaksimalkan produktivitas. Kedengarannya melelahkan ya? Tapi ini bukan soal kerja keras tanpa henti. Sebaliknya, ini soal manajemen waktu yang cerdas. Ide besarnya, jika 1 jam tidak maksimalkan, kemungkinan ke 4 jam atau sehari terbuang sia-sia. Prinsip ini bisa kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari juga. Buatlah jadwal harian yang realistis, dan berkomitmenlah untuk mengikutinya. Pastikan ada waktu untuk istirahat dan refleksi, karena di situ kreativitas bisa tumbuh. Dalam kepadatan yang teratur, kita juga bisa menemukan momen berharga yang bisa membawa inspirasi baru. Chapter 4, Berani Ambil Risiko. Siapa yang gak kenal risiko? Elon tidak takut untuk berinvestasi pada ide-ide yang dianggap gila oleh banyak orang. Dia berani membuat keputusan yang bisa diambil secara cepat dan tepat. Sebagian orang cenderung ragu-ragu, memilih aman di zona nyaman. Namun, seperti kata pepatah, tidak ada keberhasilan tanpa risiko. Kita harus belajar untuk mengambil langkah berani. Risiko tidak selalu buruk. Kadang itulah yang membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika Elon memilih untuk membangun roket dan mengantarkan manusia ke Mars, banyak orang mencemooh. Tapi lihat sekarang, dia sedang memimpin perjalanan ke luar angkasa.
Kekonyolan ide-ide yang datang justru bisa menjadi jembatan menuju inovasi baru. Jadi, kenapa kita masih ragu menjelajahi ide-ide kita sendiri? Chapter 5, Ketekunan dan Keberanian. Yang terakhir, kita tidak bisa mengabaikan ketekunan. Elon melalui banjir kegagalan sebelum mencapai kesuksesan. Apalagi di dunia bisnis, seringkali kita berhadapan dengan tantangan yang menguras mental. Namun, ketekunan menjadi senjata utama untuk terus maju. Jika kita berfokus pada hasil akhir tanpa menghargai proses, kita akan mudah putus asa. Hal yang harus diingat, setiap kegagalan adalah pelajaran berharga. Alih-alih melihatnya sebagai akhir, anggaplah itu sebagai bagian dari perjalanan. Ketika semua usaha terlihat sia-sia, justru di titik itu kita harus kembali bangkit dan berani menantang diri sendiri lagi. Jadi beranilah untuk terus mencoba, karena tidak ada cerita sukses yang tidak melalui jalan berliku. Jangan lupa subscribe ke Memoria untuk lebih banyak cerita menarik lainnya. Karena setiap hal punya asal.